Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya. Ketemu maning karo Inyong di Suara Kaki Lima, suaranya orang-orang kecil. Ya, saya orang kecil tapi badannya besar. Aduh, udah pakai opening inilah. Ini bawahnya ketawa mulu. Oke. Teman-teman, apa kabar? Pada sehat, Mbok? Alhamdulillah, enggak pada sehat. Ya, pada sehat ya semuanya. Ya, semoga semuanya sehat terus, nggak pernah sakit gitu. Ya, kita doa sama-sama lah supaya Tuhan memberikan kita keberkahan umur, berkahan rizki gitu kan. Kalau umur berkah itu kan yuk sehat terus gitu, penuh kebaikan gitu kan. Berkahan rizki ya rizkinya cukup terus gitu. Banyak kebaikannya gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Kayak wong ceramah. Aduh. Saya mohon maaf ya kalau mungkin saya dalam membuat konten itu sering ketawa karena ini iya karakter saya kayak gini. Jadi kalau ngobrol dikit itu bawaannya pengen ketawa gitu. Kalau ngomong sendiri ada yang lucu kadang ketawa sendiri. Aduh kayak mungkin denges. Ya udah, pada kesempatan kali ini saya akan belum bahas politik ya. Politiknya ada sih politiknya yang menarik. Saya kebetulan nemu satu video ini. Ada video yang lewat di beranda saya. Jadi penasaran pengen kita ya kita ulas bareng-bareng ya. Video seperti apa? Oke, kita lihat dulu videonya. Swing. Sedikit ilmu yang kita dapatkan di kota Tarim itu lebih baik, lebih barokah, lebih banyak cahayanya ketimbang kita mendapatkan banyak sekali ilmu di luar kota Tarim. Kita mendapatkan ilmu sedikit di kota Tarim, mendapatkannya di kota Tarim lebih barokah, lebih manfaat, lebih banyak pahalanya ketimbang kita mendapatkan ilmu di luar kota. Ya. Nah, sudah lihat videonya, Bro? Ya Allah. Eh, ini mungkin saya enggak tahu ini profilnya siapa namanya ya, enggak tahu profilnya. Tapi kalau dengar dengar bahasanya itu, yang dibahas itu ya maksudnya, yang dibahas itu kayaknya sih ini masuk klan Pahlawi gitu kan, ya, kelompok Pahlawi. Mungkin gitu. Eh, ada yang menarik yang perlu kita bahas bareng-bareng ya. Katanya sedikit ilmu dalam teks kalimatnya kan gitu kan. Sedikit ilmu yang kita dapatkan di Kota Tarim itu lebih banyak barokahnya, lebih banyak cahayanya, lebih baik lah gitu kan, lebih baik daripada banyak ilmu di kota-kota lain gitu kan. Eh, saya memahaminya gimana ya? Memahaminya kalau misalnya kayak gini, eh katakan saya pada ininya ya, pada objek ilmunya. Nah, kita memahami dari objek ilmunya gitu. Misalnya gini, saya nyari emas di mana? Di kota di kota A katakan. Saya nyari emas di kota A gitu. Kemudian saya bawa ke kota B gitu kan. Kemudian saya jual di kota B gitu.
Kan sama harganya. Aduh, sama-sama emasnya kan? Iya nggak sih? Sama-sama emasnya gitu. Atau pakai analogi yang lain gitu, pakai perumpamaan yang lain. Misalnya saya beli minuman, minuman itu loh, minuman kemasan. Katakan Coca-Cola. Coca-Cola kalau di sini satu kaleng itu ya, satu kaleng itu berapa sih ya? 5.000 atau 8.000 lupa saya itu. Kurang lebihnya itu ya Coca-Cola itu satu kaleng. Itu kalau di warung 8.000. Terus teman saya beli di hotel, misalnya kan kalau di hotel harganya lebih naik gitu, harganya 10.000. Terus kita ketemu gitu, terus kita minum bareng-bareng, rasanya kan ya Coca-Cola gitu kan, rasanya Coca-Cola gitu. Terus apa yang jadi ini, apa nilainya itu jadi berubah, jadi karena ini Coca-Cola ini yang dari hotel itu harganya 10.000, kemudian saya beli di warung harganya 5.000. Apa ya? Kalau rasanya sama, kemudian harganya beda, cuma beda tempat gitu kan. Padahal rasanya sama. Ya saya mending beli di warung daripada beli di hotel gitu kan. Iya, kayak gitu enggak sih? Bentar-bentar, kita analisa lagi ya. Kita pakai logika yang paling sederhana. Tadi kan katanya mendapatkan sedikit ilmu di kota Tarim, katanya itu. Saya enggak tahu dapat dapat keterangannya dari mana. Itu jauh lebih baik daripada banyak ilmu di kota-kota lain gitu. Kalau saya melihatnya itu dari sisi objeknya, yaitu ilmunya gitu, bukan dari tempatnya, ilmunya. Ilmu sholat yang dipelajari di kota Tarim, katakan ya ilmu sholat gitu, dari A sampai Z, dari takbir sampai salam, ilmu sholat yang dipelajari di kota Tarim dengan ilmu sholat yang dipelajari di Indonesia, katakan gitu. Itu katanya yang ilmu sholat dari kota Tarim itu jauh lebih baik daripada yang dipelajari di Indonesia. Padahal ilmunya sama gitu kan. Terus bingung bingung aku. Ah, di situ ada tambahannya ya tadi. Kalau kita lihat bukan dari objeknya, tapi di situ ada keutamaannya mungkin. Cahayanya, keberkahannya. Itu jauh lebih berkah, itu jauh lebih bercahaya gitu mungkin ya. Nah, kalau saya bahasanya itu mungkin saya sederhanakan begini. Ilmu yang didapatkan di kota Tarim itu jauh lebih berkah, jauh lebih bercahaya daripada ilmu yang didapatkan di luar kota Tarim. Katakan gitu. Tahu berkah enggak? Berkah itu secara bahasa itu, secara istilah itu ada yang mengatakan, ulama itu mengatakan berkah itu namanya ziyadatul khair. Tambah bagus, bagus yang bertambah-tambah terus gitu. Baik yang kebaikan yang bertambah. Jadi semakin keberkahan itu semakin baik. Seseorang itu semakin berkah berarti semakin baik budi pekertinya dan seterusnya. Namanya begitu juga harta ya, kalau semakin baik semakin banyak, kalau semakin berkah berarti semakin banyak kebaikannya. Gitu enggak sih? Kalau ilmu yang berasal dari kota Tarim
itu semakin berkah katanya. Coy. Usman bin Yahya itu orang Tarim kan. Antek Belanda, Bro. Astagfirullahaladzim. Antek Belanda bahkan mengeluarkan fatwa haram berjihad melawan penjajah kolonial Belanda, kemudian dilawan dengan fatwa tandingan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk berjihad melawan penjajah Belanda. Aduh, Gusti ya Allah. Kalau tambah kebaikan, kan tahu tuh tambah kebaikannya. Ini seperti apa? Ah, bingung. Satu contoh ya. Nah, kemudian yang keduanya, eh mohon maaf ya, ini kan saya hanya membahas ucapan orang ini tadi ya, yang katanya yang ada di kota Tarim itu semuanya jauh lebih berkah. Artinya kalau ilmunya saja jauh lebih berkah ya mungkin semuanya lah gitu, batu-batunya, debu-debunya, semuanya itu jauh lebih berkah. Itu orang-orangnya mungkin gitu. Kita lihat orang-orang yang dari kota Tarim. Berarti siapa? Ya klan Ba'alawi itu. Kalau jauh lebih berkah, jauh lebih bercahaya gitu kan. Pernah dengar ceramahnya ini Habib Rizik Syihab itu yang maki-maki Kang Deddy Mulyadi, yang maki-maki Pak Jokowi, terus yang maki-maki siapa lagi? Banyak. Pernah dengar ceramahnya Habib Bahar Smith kayak apa? Terus pernah dengar ceramahnya siapa lagi? Aduh, aduh, aduh. Eh, menurut saya secara logika ini ndak ketemu gitu kan, ndak ketemu akal. Artinya kalau menurut saya ya ilmu di mana saja selagi itu ilmu apa namanya ilmunya itu bermanfaat ya nilainya sama. Ya tergantung orangnya, dia kan tergantung orang yang mengamalkannya seperti apa, keberkahannya lah di situ gitu kan. Tergantung orangnya niat niat mempelajarinya itu seperti apa, ya tingkat keberkahannya ya juga seperti sejauh niatnya itu gitu. Menurut saya kayak gitu gitu kan. Jadi nilai dari satu perkara itu bukan karena tempatnya gitu kan. Nilai dari satu perkara itu bukan karena tempatnya gitu. Apa iya sih karena tempatnya? Karena tempatnya enggak. Kamu sekolah di UGM, belajar kedokteran misalnya. Saya sekolah di UI, belajar kedokteran misalnya. Apa beda itu? Beda enggak itu? Apa terus lantaran karena lulusan UGM dia jauh lebih dihargai daripada lulusan UI gitu ya? Mungkin gitu. Gitu enggak sih? Kalau kita menganalogikan seperti itu, ya kalau menurut saya, misalnya gini, ada dokter lulusan UGM, ternyata dia enggak pernah ngapa-ngapain gitu, enggak ada sumbangsinya untuk bangsa dan negara, ya enggak ada nilainya gitu. Terus ada dokter lulusan dari fakultas selain UGM, ternyata dia jauh lebih punya partisan, maksudnya berpartisipasi, memberikan sumbangsi kepada rakyat, kepada bangsa dan negara itu begitu besarnya. Kan yang dilihat itu sumbangsinya, bukan gelar apa?
gelar asal sekolahnya itu kan bukan tuh. Ah, pusing aku, Bro. Aduh. Ya, sekarang saya kembali ke ini. Orang ini belajar di Tarim, belajar sholat, belajar di Tarim. Katakanlah si A belajar di Tarim, belajar sholat. Pulang ndak sholat, misalnya pulang ke Indonesia ndak sholat. Saya hanya belajar di Indonesia misalnya, ya belajar sholat juga. Ya begitu selesai belajar, ya saya sholat, rajin sholat apa semua. Kan, aduh, gimana? Alah, ya Allah, Rabbi. Aduh. Eh, jadi silakan ini ya, yang bisa menjelaskan ini, monggo silakan ini. Kalau saya sih ndak ini ya, ndak ketemu ini, ndak pemahamannya itu ndak ketemu, saya ndak paham ini. Tetapi orang-orang yang sudah terdoktrin, kok ya percaya saja gitu kan, percaya gitu kan. Pernah dengar itu siapa Ustadz yang kondang itu loh, Ustadz yang kondang, Ustadz Abdul Somad kalau nggak salah ya, itu mengatakan bahwa menerangkan tentang kemuliaan Kota Tarim gitu. Kenapa Kota Tarim itu nggak diaspal gitu kan? Nggak ada aspal. Padahal saya lihat ada satu konten kreator yang dia apa namanya mengevlog di Tarim itu katanya, yuk banyak aspal juga di sana. Ngomongnya katanya ndak diaspal. Ya karena itu, bukan karena negaranya miskin gitu kan, tapi karena begitu mulianya jejak-jejak para wali di Kota Tarim, saking banyaknya sehingga tidak mau menghilangkan jejak-jejak Kota Tarim, para wali yang berada di Kota Tarim itu gitu. Ya Allah, Rabbi. Segitunya ya pemahamannya. Aduh, ya segitunya ya pemahamannya ya. Ya untuk kemajuan zaman ya waktunya diaspal-aspal saja gitu. Aduh, ya nggak ngerti saya. Oke, teman-teman semua, jadi ini diskusi kita ini kayak deadlock kalau dalam sidang itu deadlock gitu, nggak nemu apa-apa gitu, malah kebingungan. Istilahnya deadlock. Aduh. Sidangnya berhenti, selesai, tapi terkunci, nggak dapat apa-apa gitu kan. Cong. Ya Allah, ya Rabbi, ya yang silakan, yang percaya ya percaya silakan, tapi ya kita belajar menjadi orang yang cerdas, apa namanya, kita menganalisa dengan kemampuan yang Allah berikan, logika yang diberikan kepada kita, kita jadi orang cerdas, oke? Kalau misalnya ada di antara kalian, di antara kita yang misalnya mau berkomentar, memberikan penjelasan, monggo komentar aja. Terima kasih banyak ya. Semoga kita sama-sama, semoga kita bangsa ini tetap menjadi bangsa yang utuh sampai hari kiamat, syukur makmur, mahrifah jenawi, dibangkitkan pemimpin-pemimpin yang adil, amanah, tidak dijauhkan dari orang-orang yang hendak menghancurkan negeri ini, dijauhkan dari orang-orang yang mengacaukan negeri ini, baik itu orang yang dari dalam maupun dari luar. Oke, kita ya doanya lagi semoga dijauhkan negeri ini dari bala, dari mara bahaya dan bencana gitu kan. Kita doa ya karena banyak bencana itu kan, Allah kuasa saja. Ya semoga saja di antara doa-doa kita yang dikabul, kemudian bencana-bencana itu Allah cabut dari negeri kita. Ya kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.